Baik pemirsa, hari ini Tentara Nasional Indonesia memperingati ulang tahun ke-76. Upacara peringatan pun digelar di Istana Merdeka yang juga dimeriahkan dengan atraksi pesawat tempur serta pameran alutsista terbaru di lapangan Monas, Jakarta. Nah, di balik hiruk-pikuk perayaan ulang tahun ini, Tentara Nasional Indonesia tengah menanti Panglima TNI yang baru yang akan menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiun. Bursa calon Panglima TNI kemudian mengerucut pada 3 nama, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Laksamana TNI Yudo Margono yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, serta Marsikal Fajar Prasetyo yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Posisi Panglima tidak hanya penting bagi institusi TNI secara organisasi, tapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu butuh seleksi yang ketat untuk menempatkan orang yang tepat. Lantas bagaimana penilaian akan 3 sosok ini? Seperti apa hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institut terkait 3 sosok ini? Dan apa saja pekerjaan rumah yang telah menanti Panglima TNI yang akan menjabat nanti? Baik, langsung saja kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber. Di samping saya hadir di studio, ini merupakan peneliti Setara Institut Bang Binar Tigor Naipospos. Selamat malam, Selamat Bang malam. Binar. Baik, Bang, kita berdua di studio, tapi ada satu lagi Bang Bonar yang juga bergabung dengan kita lewat daring. Ada Bang Effendi Simbolon selaku anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Selamat malam, Bang Effendi. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Bang Effendi, langsung saja dan juga pemirsa kita akan lihat dulu Bang Effendi sebelum kita bahas lebih lanjut. Ini hasil penelitian dari Bang Bonar dan juga rekan-rekan di Setara Institut. Siapakah nama yang sepertinya ini menjadi calon kuat dari Panglima TNI selanjutnya? Kita akan saksikan. Baik, ini survei calon Panglima TNI 20 September hingga 1 Oktober waktu surveinya. Kita lihat poin-poin apa saja yang menjadi penilaian dari Setara Institut. Yang berikut ini adalah poin integritas. Silakan mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini, Bang Bonar. Iya, poin integritas itu menyangkut soal kemampuan, pemahaman, dan pembacaan situasi. Baik. Termasuk juga integritas kepada isu-isu yang penting. Misalnya hak asasi manusia, korupsi, gender, dan juga pelayanan publik. Termasuk juga peningkatan penghidupan layak bagi prajurit, gitu ya. Dan di situ memang terlihat bahwa secara umum, secara general, Pak Andika Perkasa memang unggul, gitu ya, dalam soal integritas. Dalam 4 poin, yaitu kapabilitas, integritas, responsivitas, sama aksesibilitas. Baik. Hanya saja dalam poin kontinuitas, jadi soal kelanjutan, soal masa jabatan, memang kita tahu bahwa Kasal, Pak Laksamana Yudo Pramono memang mempunyai rentang waktu yang lebih panjang. Sehingga kontinuitas itu mungkin bisa lebih terpelihara pada masa dia kalau dia merumuskan satu kebijakan. Kalau Pak Andika kan masa jabatannya kalau dia terpilih sebagai Panglima hanya 1 tahun. Betul. 1 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Sehingga kemudian digantikan Pak Yudo, mungkin saja kemudian ada sedikit harus adaptasi lagi. Sementara kita tahu bahwa tahun 2024 ada Pilpres, gitu ya. Kita menginginkan sebuah stabilitas politik yang cukup baik, sehingga tidak ada kegaduhan politik yang mengganggu lah begitu. Betul, ya. Pilpres 2024 adalah salah satu tanggung jawab besar yang harus diemban oleh Panglima TNI berikutnya. Bang Effendi Simbolon mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Kalau dari poin kapabilitas, integritas, responsivitas, akseptabilitas, ini Pak Andika memang unggul. Tapi tadi itu ada satu hal, kontinuitas. Ini berkaitan dengan masa jabatan yang seperti Pak Yudo juga lebih unggul dibandingkan Pak Andika. Silakan Bang Effendi. Ya, kalau merujuk ke penilaian yang dilakukan oleh teman-teman seperti ini, ya memang sepertinya tata caranya sangat normatif ya. Tapi sebagaimana posisi Panglima TNI itu kan posisi yang sangat strategis, tapi dipilih oleh atau satu kekuatan politik, sehingga kita
tidak bisa juga hanya berdasar kepada indikasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi kita akan melihat justru antara kebutuhan TNI itu sendiri dengan siapa figur yang akan menjadi calon atau menjadi panglima yang akan datang. Nah, ini tentu sangat kompleks sebenarnya ya, sejatinya sangat kompleks. Tapi karena ya terus terang terbatasan semua hal di TNI itu sendiri, sehingga sepertinya tidak ada sesuatu yang diperlukan untuk perubahan yang mendasar gitu ya. Karena saya lihat momentum HUT 76 ini pun dari statement presiden itu tidak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak ada modernisasi misalnya, kemudian katakanlah reformasi yang menunjukkan peningkatan kemampuan profesionalitasnya, tapi semuanya kan normatif saja. Jadi ya saya kira panglima yang akan datang juga akan mengendalikan TNI ya normatif aja begitu. Kecuali kita ada perubahan kebijakan negara yang menginginkan tatanan TNI yang masuk ke era digitalisasi, era cyber yang memang harus membuat lompatan besar gitu ya. Maka saya kira baru akan menjadi news gitu ya. Tapi kalau seperti ini dari dukungan anggaran, dukungan politik, dukungan logistik, ya semuanya so-so aja begitu ya. Kita lihat dari apa yang ditampilkan di HUT TNI tadi pagi kan, hampir nggak ada yang baru, dan dari presiden sendiri sebagai kepala negara maupun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan Polri, tidak juga memberikan sinyal yang akan kemana TNI. Jadi saya kira nggak akan terlalu sejelimet itulah persyaratannya menjadi panglima ya saat ini ya. Baik, Bang, kalau yang ini disebut sebagai normatif, butuh gebrakan baru, butuh hal baru, berarti harusnya seperti apa sih Bang? Gimana? Apanya yang harus diperbaharui kalau begitu? Seperti apa harusnya? Ya kalau saya melihatnya, kalau kita mau jujur ya, bahwa kekuatan TNI saat ini sudah jauh tertinggal dari kekuatan angkatan bersenjata. Paling nggak di wilayah regional ASEAN saja kita jauh tertinggal ya. Untuk dalam skala untuk mempertahankan kedaulatan seluas wilayah negara kita. Apalagi kita berbicara sebagai kekuatan yang mampu juga memberi efek deteren di kawasan, saya kira masih jauh kemampuan kita ya. Sehingga kita untuk memasuki ke minimum essential force saja kita sampai sekarang ini alhamdulillah nggak pernah tercapai. Ya, jadi kita jangan kemudian membuat juga parameter-parameter yang terlalu tinggi sehingga kita sepertinya tidak melihat realitanya di lapangan gitu. Itu yang saya tadi gugah juga teman-teman TNI. Kenapa sih nggak jujur aja di depan presiden, nyampaikan dengan segala keterbatasan yang ada di TNI, sampaikan aja lah. Ini forum terbuka dengan pertanggungjawabannya kan kepada rakyat Indonesia kok. Wong TNI itu kan jantungnya, hatinya, semua rohnya itu kan rakyat juga. Jadi kalau TNI selama ini ya sebagai pihak yang menurut saya ya yang bukan menjadi prioritas di dalam pemerintahan demi pemerintahan selama ini sejak Soekarno, maka ya momentum kapan lagi sebenarnya kita akan membangkitkan kemampuan kekuatan TNI yang disegani begitu. Jadi ya berpulang lagi kalau kita hanya sekedar siapa mau calon panglima dengan konstitusi dengan institusi TNI yang seperti sekarang. Saya kira ya siapapun yang dipilih presiden, yang diusulkan presiden, ya saya kira ya normatif aja, nggak akan ada lompatan yang signifikan itu. Baik, apa yang dikatakan oleh Bang Effendi mungkin langsung bisa ditanggapi oleh narasumber kami berikutnya, Bang Ali Mukhtar Ngabalin yang bergabung dari Papua selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ali.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri, Alhamdulillah Bang Laispos, kemudian Gandong, Fendi Simbolon, Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu semua. Amin. Baik, sehat selalu. Mohon doa dan dukungan biar PON 20 di Papua bisa berjalan dengan baik, aman, dan sukses. Itu paling tidak. Baik, Ya, kita jadi begini Mbak Ya, Putri, silakan, Bang Ali. kalau Komisi 1 yang sudah komentar itu sudah selesai itu apa yang tadi disampaikan oleh Gandong Effendi Simbolon itu adalah gambaran dari bagaimana sebetulnya Tentara Nasional Indonesia itu kalau dulu itu ada yang disebut dengan postur pertahanan, postur Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau tentara itu wajah, pikiran, bahkan nyawa mereka itu sudah kontrak mati dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya dulu-dulu kalau kita bicara tentang pertahanan negara, kita bicara tentang Tentara Nasional Indonesia, maka negara memang harus mengalokasikan semua gagasan-gagasan besar, tidak saja dari sisi anggaran pertahanan, tetapi kita tahu bahwa dalam hal bagaimana pembinaan organisasi internal, kemudian tidak usahlah kita ragukan terkait dengan resources yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Tapi saya berikan apresiasi dan persetujuan yang penting untuk mendapatkan perhatian dari apa yang tadi disampaikan oleh Gandong Effendi Simbolon, karena saya kira kekuatan sebuah pertahanan negara itu sangat ditentukan seberapa jauh kuatnya organisasi tentaranya. Ya. Nah, kalau Tentara Nasional Indonesia seperti yang tadi digambarkan oleh Gandong Effendi Simbolon, saya mau bilang bahwa itulah menjadi kata kunci dari kenapa orang itu mau belajar dari Tentara Nasional Indonesia, kemudian kenapa orang begitu punya perhatian luar biasa kepada TNI, karena di Asia bahkan di dunia memang TNI kita ini luar biasa, baik dari sisi manajemennya, persiapan leadershipnya, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bang Ali, maaf saya potong, nanti kita lanjutkan. Kalau tadi Bang Ali sudah mengatakan ini bisa menjadi contoh bagaimana kekuatan TNI kita di Asia dan sebagainya, tapi tadi dari Bang Effendi berkata kalau seperti ini juga Panglima TNI berikutnya yang terpilih ini akan normatif-normatif saja. Nanti mungkin Bang Ali bisa berikan komentar mengenai hal ini, termasuk juga Bang Bonar, saya baca ada catatan dari penelitian Setara Institut ini bahwa pada dasarnya Setara Institut melihat adanya rotasi yang macet dan dominasi salah satu matra angkatan. Nanti mungkin bisa kita bahas, tapi kami akan jeda sejenak, kami segera kembali.